Hai, welcome back guys to Cari Kuliah TV, tempat di mana lu bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Right, pada hari ini gua akan membicarakan tentang yang namanya Kampus Merdeka. Memang Kampus Merdeka ini sudah diterapkan dari semester ganjil, which is itu sekitar bulan September tahun 2020 hingga Januari 2021. Tetapi ini kan jangka panjang. Nah, sekarang lu udah akan memasuki semester genap, which is di bulan Februari ini. Di bulan Februari atau bulan Maret lah, pokoknya semester genap. Anyway, mungkin nggak semua orang juga tahu tentang apa sih sebenarnya Kampus Merdeka itu. Dan lu bisa ngapain aja dengan program ini. Nah, jadi ini adalah program yang sangat bagus dan sangat menarik dari Kemendikbud. Jadi gua harap lu bisa nonton ini sampai akhir karena di akhir video ini juga gua akan memberitahu tentang kontes yang sedang kita lakukan. So, what are you waiting for? Let's go. Sekarang tujuannya pemerintahan membuat Kampus Merdeka ini apa? Jadi kalau menurut Kemendikbud, dibuatnya untuk Kampus Merdeka ini karena untuk membebaskan lembaga pendidikan dan mahasiswa untuk memilih bidangnya mereka masing-masing yang mereka sukai dan memberikan kebebasan otonomi dan dilepaskan dari yang namanya birokrasi dalam menentukan masa depannya mereka masing-masing. Nah, sekarang contoh singkatnya itu apa? Kayak seperti gini, kalau misalnya lu mau ngambil engineering, misalnya, saya arsitektur. Pasti kan lu akan diajarin gimana cara menggambar struktur bangunan dan lain-lain, cara hitungannya. Nah, tetapi yang lu nggak diajarkan, ada juga seperti yang namanya kayak dari sisi bisnis lah, kita bilang marketing atau akuntansi dan lain-lain. Nah, lu bisa juga karena lu ngambil engineering tapi lu nggak diajarin untuk let's say desain. Lu bisa ngambil desain tuh di kampus yang lain. Jadi meskipun lu lulusan engineering, lu lulusan insinyur, tetapi knowledge dan skill yang lu punya nggak hanya sebatas itu doang. Lu bisa ngambil knowledge yang lain dari kampus yang lain itu untuk memperkaya dan mempersiapkan diri lu sendiri. Aplikasi yang dibentuk dari Kampus Merdeka ini ada 8. Yang pertama itu tentang pertukaran pelajar, kewirausahaan, magang, bisa mengajar di sekolah, untuk penelitian, untuk proyek kemanusiaan, studi proyek independen, sama membangun desa. Nah, dari semua ini lu sebagai mahasiswa, lu bisa memilih juga. Lu nanti mau ngambil yang mana. Jadi magang tuh udah nggak perlu repot-repot lagi nyari, udah ada semuanya di dalam website. Nah, sebelum lu bisa memakai program ini, untuk aplikasi ini, lu harus daftar dulu. Nah, daftarnya itu juga lu nggak bisa semena-mena lu belum terdaftar di kampus mana, lu bisa langsung daftar. Enggak. Lo harus kerjasama dengan universitas. Jadi lo harus ngomong sama kepala prodi, kaprodi, atau bimbingan lah yang membimbing lu siapa. Lu bilang, oh Pak, saya mau ngambil ini di kampus A atau kampus B. Tapi juga dengan catatan si kampus yang lu daftar itu harus ada kerjasamanya dengan mereka. Jadi lu nggak bisa sembarangan juga. Lu misalnya ngambil di BINUS, tau-taunya lu mau ngambil di UI. Gitu. Kalau misalnya emang mereka ada kerjasama, lu bisa. Tapi kalau emang mereka nggak bisa ada kerjasama, well, sorry to say, lu nggak bisa ngambil di UI. Lu bisa ngambilnya di kampus lain yang memang sudah ada penandatanganan pekerja sama sesama kampus itu. Oke, nah kalau misalnya lu udah bisa terdaftar dan lu udah bisa ada kerjasama antara universitas dan lu sudah disetujui nih, dengan catatan universitas lo harus terakreditasi. Kalau nggak bisa. Mereka juga nggak bisa ikut kerjasama. Nah, sekarang lu dikasih hak untuk mendapatkan 3 semester lu belajar di luar prodinya lu. Nah, syaratnya itu apa? Ada mekanismenya yang lu harus ikutin. Lu sebagai, let's say lu sebagai mahasiswa di kampus A,
lu bisa ngambil paling lama 2 semester di luar kampus atau setara dengan 40 SKS. Nah, sekarang 1 semester lagi kemana? 1 semesternya lagi itu lu bisa magang. Dan ingat apa yang gue bilang, lu harus ngomong sama Kaprodi. Kaprodi itu harus bisa menyusun mata kuliah apa yang sesuai dengan jurusan lo, yang lu bisa ambil di kampus luar, apa yang lu nggak bisa ambil di kampus luar, dan sebagainya. Jadi memang dibilang murid ini dibebaskan untuk mengambil jurusan yang emang lu mau gitu. Tapi dengan catatan lu harus juga kerjasama dengan pihak kampus. Karena nggak bisa juga sembarangan lo ngambil di luar sana. Seperti contohnya, di setiap kampus itu pasti ada setiap mata pelajaran itu berapa SKS. Nah, dari setiap berapa SKS itu harus dihitung. Oke, misalnya Kaprodi lu bilang, oke, lu kalau misalnya mau ngambil di luar, lo harus bisa ngambil desain, sekian SKS, B, sekian SKS, dan seterusnya. Jadi setara dengan 40 SKS atau paling lama 2 semester. Lo harus ingat hal ini, karena memang dari tadi gue bilangnya Kaprodi, karena gue sebut Kaprodi itu kenapa bisa aja yang membimbing lu itu Kaprodi, tapi nggak harus selalu Kaprodi, karena yang ditekankan di sini adalah dosen pembimbing akademik atau DPA. Nah, kalau misalnya lu udah ngambil satu jurusan, lu harus tahu dosen pembimbing lu itu siapa. Nah, lu ngomong deh sama dia. Bisa dosen pembimbing itu Kaprodi, bisa dosen pembimbing itu adalah dosen biasa, atau apapun. Jadi, sebaiknya kalau misalnya lu udah masuk ngambil satu jurusan, lu langsung cari tahu dosen pembimbing lu tuh siapa. Biasanya dosen pembimbing itu setahu gue kalau nggak salah ya, ini adalah dosen yang membimbing lu pada saat nanti lu ngambil skripsi, misalnya. Untuk kampus Merdeka itu sendiri, lu dikasih 3 options sebenarnya untuk pertukaran pelajar. Oke, dari tadi kan gue ngomongin untuk pertukaran pelajar yang lu bisa ngambil jurusan lain di universitas lain dan sebagainya. Nah, 3 option ini tuh apa? Yang pertama, itu lu bisa ngambil jurusan lain dari prodi lain di kampus yang sama. Itu pertama. Yang kedua, lu bisa ngambil jurusan yang sama yang misalnya di universitas lu tidak diajarkan, tapi universitas lain bisa diajarkan, itu antar universitas. Atau yang ketiga, lu bisa ngambil jurusan yang berbeda atau prodi yang berbeda di kampus yang berbeda. Nah, itu ada 3 option. Jadi yang pertama adalah jurusan yang berbeda di kampus yang sama, jurusan yang sama di kampus yang berbeda, atau jurusan yang berbeda di kampus yang berbeda. Nah, rencananya kampus Merdeka ini tidak menutup hanya antar Indonesia. Karena untuk sistemnya mereka itu emang dibagi berdasarkan zona, berdasarkan akreditasi dan sebagainya. Cuma lu ada kemungkinan dan ada peluang kalau universitas lu itu kerjasama dengan universitas lain di luar negeri. Lu bisa ngambil itu juga di luar negeri. Jadi sebagai contoh, misalnya di kampus yang sama tapi jurusannya berbeda. Misalnya lu ngambil desain produk misalnya. Desain produk itu kan lu harus ada CPL nih, capaian penilaian apalah, gue lupa namanya. Itu lo harus bisa nguasain semuanya. Tetapi ini untuk mempersiapkan lo, misalnya lo udah tahu nantinya lo mau bikin bisnis sendiri. Nah, tapi kalau di jurusan desain produk itu kan nggak diajarin bisnis, kewirausahaan. Lo bisa ngambil di prodi lain di kampus yang sama. Kayak contohnya, lo mau ngambil marketing, itu bisa dari prodi komunikasi. Lo mau ngambil akuntansi, bisa dari akuntansi. Atau lo mau ngambil misalnya manajemen, itu juga bisa. Sekarang konsepnya dari kampus Merdeka itu yang tadi gue bilang, untuk aplikasinya itu ada 8 jenis. Pertama, pertukaran pelajar, yang lu bisa ngambil jurusan lain dari kampus lain dan sebagainya. Lu bisa juga magang.
Lu juga bisa mengajar. Lu bisa juga mengambil untuk penelitian. Ada juga yang lu bisa ambil adalah proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, sama membangun desa. Nah, dari 8 ini, lu ada pilihan. Lu mau ngambil yang mana? Gitu. Konsepnya semua sama. Apapun yang lu mau tekunkan nantinya pada saat lu lagi kuliah, lu harus membicarakan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Karena setiap aplikasi dari 8 ini, itu ada capaian sendiri. Ada benchmarking. Jadi mutunya itu nggak lari kesana kesini gitu. Jadi semuanya itu sudah diatur dalam scope tertentu. Lu bisa juga, contohnya lu mengambil kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini, lu bisa bilang sama dosen pembimbing lu, Pak atau Bu, saya mau bikin atau saya mau ngambil program yang kewirausahaan. Nah, sistemnya itu bagaimana? Yang pertama, lo harus bisa bikin proposal dulu. Sudah disetujui, udah dilihat dari mata pelajaran apa dan SKS-nya berapa segala macam. Mulai dari pendanaan mungkin bisa sama universitas atau mungkin bisa ambil yang lain. Nah, habis itu lo bikin prototipe-nya, habis itu menjual dan sebagainya. Jadi itu kewirausahaan yang memang lo bisa mulai dari pada saat kuliah. Atau contohnya lo mau mengajar. Nah, mengajar juga itu bisa ditentukan bersama dengan dosen pembimbing. Lo capaiannya harus apa aja. Begitu juga untuk research. Lo mau jadi peneliti, itu bisa juga. Nah, itu semua akan didukung oleh universitas dan oleh negara. Karena melihat perkembangan zaman, itu nggak bisa lagi kita memakai metode yang zaman dulu, zaman Belanda. Kalau misalnya lu mungkin sekarang anak-anak SMA atau anak-anak yang baru masuk kuliah sekarang itu tidak merasakan apa yang kita rasakan dulu. Karena gue selalu bilang sama teman-teman gue, apa sih permasalahan di pendidikan di Indonesia ini? Kalau menurut gue itu karena kita dari dulu itu mengikuti zaman Belanda yang notabene adalah sistem pengajaran itu selalu one way. Nggak bisa two ways gitu. Jadi kalau misalnya zaman gue dulu, itu kalau misalnya guru nerangin sesuatu, kita harusnya diem aja. Kita nggak boleh ngomong apa-apa. Kalau misalnya sekalinya kita bilang, ibu atau bapak itu salah, yang benar tuh begini, kita selalu pasti dipukul tangannya. Nah, itu zamannya Belanda. Sekarang itu negara sudah mau merubah sistem pendidikan kita, which is good. Karena nggak selalu apa yang kita dapatkan zaman dulu itu bisa diterapkan oleh sekarang. Karena sekarang dengan perkembangan teknologi itu juga banyak startup atau bisnis-bisnis baru yang bisa dimulai dari kecil-kecilan atau dari saat ini nih sekarang. Gitu. Jadi tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah untuk menaikkan standarisasi manusia-manusia dan pendidikan di Indonesia ini. Seperti contohnya lu misalnya ada passion untuk membangun desa. Lu bisa bantu UMKM-nya dia. Lu bisa bantu dari sisi sosialnya mereka. Dan itu lo harus nginep di sana. Kalau lo mau bangun desa ya, lo nggak mungkin bisa dari kota atau dari rumah lo bangun desa di sana. Dan ini membantu desa pedesaan juga. Lo bisa ngambil dari pertaniannya lah, atau lo bisa ngambil dari perkebunannya dia. Nah, which is ini peluang yang amat sangat bagus buat lo nanti terapkan pada saat lu masih muda nih sekarang. Oke, setelah lu melakukan semuanya ini, memang ada aspek penilaian, seperti yang gue bilang. Semua itu harus ada benchmarking. Jadi nggak bisa sembarangan supaya standarnya itu nggak kesana kemari. Nah, standarnya itu apa? Itu yang ditentukan oleh dosen pembimbing akademik DPA. Ingat itu ya. Kesimpulannya adalah, dengan aplikasi Kampus Merdeka ini, diharapkan Indonesia itu akan maju. Majunya itu bukan hanya dari capaian ekonomi,
tetapi dari sosial kita juga, standar hidup kita, standard of living, itu harus juga bisa membaik. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Memang lu jangan bilang kayak Indonesia udah terpuruk lah atau apa. No, don't think that way. Justru kita, generasi muda, itu yang harus bisa membangun Indonesia itu menjadi lebih baik. Gue lulusan luar negeri, tapi kenapa gue balik? Gue bisa dapat kerja di sana karena gue udah pernah ditawarin untuk bekerja di luar negeri. Cuma gue merasa kayak, oke, Indonesia ini masih banyak peluang dan bisa dibenerin gitu. Nah, tapi benerannya dari mana? Itulah ada Kampus Merdeka ini. Jadi setiap jurusan apapun yang lo ambil, setiap passion apa yang lo punya, lo bisa tuangkan itu. Lo tidak terkurung seperti zaman dulu yang lo mau ngambil akuntansi, lo hanya belajar akuntansi, lo nggak belajar yang lain lagi. Gitu. Karena banyak banget jurusan-jurusan di Indonesia ini yang sebenarnya bisa nyebrang gitu. Ada cross education, dimana kayak tadi gue bilang, lo mau ngambil jadi arsitek, lo bisa belajarin yang lain juga, belajar dari sisi bisnis ya kalau lo mau bikin architecture firm sendiri gitu. Jadi digunakanlah sebaik-baiknya Kampus Merdeka ini selagi lu kuliah, karena pada saat lu setelah selesai kuliah ini udah nggak ada lagi, dan lu harus bisa siap itu semua. Sekarang lu harus berpikir, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu ngambil orang asing dibandingkan orang kita sendiri untuk posisi-posisi yang tinggi ya. Untuk perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya, gue gak mau sebut nama deh. Pokoknya perusahaan besar untuk Director of Accounting-nya dia ngambil orang dari Malaysia. Habis itu ada juga untuk perhotelan, GM-nya ngambilnya dari mana? Swiss. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Apa bedanya pendidikan kita sama orang luar negeri? Padahal kalau lu lihat pendidikan kita dari zaman kita SD sampai kita SMA dipelajarin semuanya, sejarah, agama, geografi. Kalau misalnya lu ngambil IPA ada kimia, fisika, matematika. Tapi kenapa kita malah masih kurang terus? Lu harus berpikir itu. Jadi kalau misalnya lu emang mau membangun Indonesia dan untuk diri lu sendiri, untuk menjadi yang lebih baik, lu harus pikirkan itu, apa yang bisa membedakan kita sama orang asing. Jadi again, digunakanlah ini Kampus Merdeka dengan baik, karena ini kesempatan gak datang 2 kali. Oke? So, untuk link dan lain-lain nanti gue akan kasih di description di bawah. Jadi lu bisa baca-baca sendiri, ada buku panduannya dan lain-lain. Nah, kurang lebih video yang hari ini gue kasih tahu itu gue ambil dari buku panduannya. Jadi kalau misalnya lu mau ngambil lebih detail lagi, ya silahkan. Oh, special note, I forgot. Untuk pertukaran pelajar, satu hal gue lupa ini. Untuk pertukaran pelajar, ini nggak harus selalu lu datang ke kampusnya. Lu bisa datang ke kampusnya, tapi bisa juga ada option untuk online atau daring. Jadi karena kita lagi corona, kita lagi covid, mau nggak mau ya kita harus online. Dan well, remember, apapun yang lo lakukan sekarang itu menentukan masa depan lo. Jadi don't make mistakes like zaman-zaman orang yang sebelumnya lo. Okay, so that's it for today. Well, thank you for watching, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lo atau keluarga lo. Siapa tahu ada yang belum tahu tentang Kampus Merdeka itu sebenarnya apa sih, dan lo bisa ngapain aja di Kampus Merdeka ini. Jangan lupa untuk like juga supaya kita bisa membuat video-video lagi seperti ini yang lebih menarik lagi dan lebih berguna untuk lo. Dan jangan lupa subscribe sekarang, hit the button. Buat lo yang baru datang, welcome. Dan subscribe karena gratis, kita semua tidak ada yang berbayar di sini. Gue hanya sharing knowledge supaya berguna buat lo semasa lo kuliah dan untuk pekerjaan-pekerjaan lo nantinya.
Oke, sebelum kita selesai, seperti yang gue janjikan, kita sedang mengadakan kontes. Nah, kontesnya itu apa? Kita sedang menaikkan subscribers kita, dan syaratnya itu cuma 2. Yang pertama, kita harus bisa mendapatkan 1.500 subscribers. Oke. Yang kedua, jangan private account lo. Caranya gimana? Seperti ini. Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasa gambar muka kamu, lalu ke settings. Klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan ngeliat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Udah tahu kan gimana caranya? Oke, well done. Oke, sekarang hadiahnya apa? Hadiahnya adalah iPhone 12 mini. Dan ini masih baru, masih disegel. Segel. Oke. Ini gratis. Caranya nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan 1.500 subscribers, gua akan undi nama-nama subscribers kita di akhir Februari. Jadi udah sebentar lagi nih. Oke, this is your last month, your last chance untuk bisa mendapatkan ini gratis dimanapun lu berada di Indonesia. Gua akan kirimin ini. Jadi jangan takut, semua ongkos dan apapun gua yang tanggung. So lu bakal bisa terima ini dengan cuma-cuma. Alright? So, thank you for watching and I'll see you in the next video. Goodbye.